Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Bagaimana teman-teman persiapan ujian P3K keperawatan? Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan secara maksimal sehingga kita juga mendapatkan hasil yang maksimal. Langsung saja kita ke pembahasan soal. Seorang pasien 25 tahun dengan G2P1A0H1 usia kehamilan 35 minggu masuk IGD rumah sakit dengan keluhan nyeri pada ari-ari dan diduga air ketuban mengalir. Hasil pengkajian, pasien memiliki riwayat hipertensi dan direncanakan akan melakukan tindakan SC. Perawat melakukan pemasangan infus dan kateter urin pada pasien. Perawat mengatakan kepada pasien dan keluarga bahwa pasien harus diobservasi setiap 4 jam. Sampai nanti akan dilakukan tindakan operasi. Apakah tingkat ketergantungan perawatan pada pasien tersebut? A. Total care, B. Self care, C. Intensive care, D. Partial care, atau E. Minimal care. Kira-kira yang mana teman-teman cobanya? Kita mendapatkan data objektif yaitu pasien akan melakukan tindakan SC, kemudian terpasang infus dan kateter dan harus diobservasi setiap 4 jam. Oleh karena itu, tingkat ketergantungan pasien tersebut adalah partial care, yang D. Mari kita bahas pilihan jawabannya satu persatu. Yang minimal care dulu. Minimal care memerlukan waktu 1-2 jam dalam 24 jam. Kemudian, kebersihan diri, mandi, dan berpakaian secara mandiri. Ambulasi dalam pengawasan, observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap shift, dan pengobatan minimal status psikologisnya stabil. Kemudian, kalau partial care itu adalah memerlukan waktu perawatan 3-4 jam dalam 24 jam. Kemudian, kebersihan diri, makan dan minum dibantu. Ambulasi dibantu, pengobatan lebih dari sekali. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam. Kemudian terpasang kateter urin, intake output cairan dihitung. Dan yang terakhir, pasien terpasang infus, persiapan pengobatan memerlukan prosedur. Kemudian yang total care. Total care adalah semua keperluan pasien dibantu. Perubahan posisi, observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam. Kemudian makan melalui NGT dan terapi intravena, dilakukan suction dan gelisah serta disorientasi. Jadi kalau yang ini jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Seorang anak 4 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya karena demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, suhu tubuh 39 derajat Celcius, frekuensi napas 30 kali per menit. Tidak terdapat ruam, tidak ada kaku kuduk, hasil RDT positif. Ibu mengatakan 1 minggu yang lalu keluarga pergi ke daerah endemis malaria. Yang bukan merupakan tindakan yang tepat perawat berikan pada kasus tersebut adalah A. Beri dosis pertama artemeter injeksi, B. Beri 1 dosis paracetamol, C. Rujuk jika demam lebih dari 7 hari, D. Beri obat malaria oral pilihan pertama, atau E. Kunjungan ulang 3 hari jika tetap demam. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah yang A. Berdasarkan MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit, klasifikasi demam pada anak adalah demam malaria. Tindakan yang diberikan adalah yang pertama, beri obat anti malaria oral pilihan pertama. Kemudian yang kedua, beri 1 dosis paracetamol untuk demam di atas 38,5 derajat Celcius. Kemudian nasihati kapan kembali segera, kunjungan ulang 3 hari jika tetap demam, dan jika demam masih berlanjut lebih dari 7 hari, rujuk untuk penilaian lebih lanjut. Jawabannya berarti yang A ya, yang bukan merupakan tindakan tepat perawat. Soal berikutnya. Seorang bayi baru dilahirkan melalui operasi seksio sesaria dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pengkajian, skor Apgar bayi menunjukkan nilai 5 dan sedang dilakukan penanganan resusitasi bayi baru lahir. Perawat telah melakukan penghisapan lendir, dilanjutkan pemberian PTP selama 30 detik dan ditemukan bayi belum bernafas. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan? PTP itu adalah ventilasi tekanan positif. A. Cek denyut jantung,
B. Lanjutkan PTP tanpa kompresi dada. C. Berikan kompresi dan PTP selama 30 detik. D. Lakukan perawatan lebih lanjut. Atau E. Kolaborasi pemberian oksigenasi. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Mari kita bahas langkah-langkah resusitasi bayi baru lahir. Yang pertama, hangatkan badan bayi, posisi kepala sedikit ekstensi. Yang kedua, lakukan penghisapan lendir, rangsang taktil. Yang ketiga, nilai kembali usaha napas bayi. Jika belum bernapas, berikan PTP menggunakan balon dan sungkup selama 30 detik. Kemudian, nilai lagi usaha napas bayi. Dan jika masih belum bernapas, lanjutkan PTP dengan kompresi dada selama 30 detik. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian berikutnya, apabila denyut jantung mencapai 60 kali per menit, berikan kompresi dan lanjutkan PTP. Kemudian, apabila denyut jantung mencapai 100 kali per menit, maka lakukan perawatan pasca resusitasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan 19 tahun dirawat dengan post appendectomy hari kedua. Ketika dilakukan visit, dokter bertanya kepada perawat apakah pasien sudah melakukan mobilisasi dini post-operasi. Pasien mengatakan perawat B telah mengajarkan dan membantu pasien untuk mobilisasi dini pada hari pertama post-operasi. Apakah prinsip yang diterapkan oleh perawat? Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yang A. Non-maleficent, B. Fidelity, C. Justice, D. Beneficent, atau E. Accountability. Jawabannya adalah yang D. Beneficent. Jadi berbuat baik ya teman-teman. Kita bahas satu persatu teman-teman. Ada berapa ya teman-teman? Ada 8 ya. Prinsip etik keperawatan. Yang pertama itu adalah otonomi. Perawat memberikan kebebasan pada pasien dan keluarga untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang dilakukan setelah diberi penjelasan terkait tindakan tersebut. Jadi menghargai hak pasien. Yang kedua, justice. Perawat bersikap sama dan adil dalam memberikan terapi atau penanganan terhadap pasien keluarga yang menjunjung prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, beneficent, yaitu perawat mempunyai keharusan untuk berbuat baik kepada pasien di mana setiap tindakan perawatan ditunjukkan untuk kebaikan pasien. Yang keempat ada accountability, yaitu perawat harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar seorang profesional yang dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Kemudian yang kelima yaitu non-maleficent, yaitu perawat memberikan tindakan pada pasien dengan tidak menimbulkan cedera fisik ataupun psikis pada pasien, jadi tidak merugikan. Yang keenam, fidelity. Perawat harus memiliki komitmen, menepati janji, dan menghargai komitmen pasien. Yang ketujuh, confidentiality, yaitu perawat menekankan bahwa informasi tentang pasien haruslah dijaga kerahasiaannya. Yang kedelapan yaitu ada veracity, yaitu perawat berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan meyakinkan pasien sangat mengerti. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 27 tahun masuk RSJ 3 hari yang lalu karena mengamuk dan merusak barang-barang di rumah. Perawat telah mengajarkan SP1 dan SP2 perilaku kekerasan dan hari ini dilakukan SP3. Perawat telah mengevaluasi SP sebelumnya, mempraktikkan SP yang telah dipelajari hari ini dan meminta pasien untuk mencoba sesuai apa yang telah diajarkan oleh perawat. Apa fase komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat? Pilihan jawabannya A. Tahap kerja, B. Tahap prainteraksi, C. Tahap orientasi, D. Tahap perkenalan, atau E. Tahap terminasi. Di sini perawat telah mengajarkan SP1 dan SP2. Hari ini perawat melakukan SP3. Sebelumnya perawat juga telah mengevaluasi SP yang telah dilakukan sebelumnya dan mempraktikkan SP yang diajarkan saat ini serta meminta klien mengulangi sesuai apa yang telah diajarkan. Dengan demikian, kegiatan tersebut merupakan fase pada tahap kerja. Jadi jawabannya adalah yang A. Mari kita bahas tahap-tahap komunikasi. Yang pertama yaitu ada tahap prainteraksi. Tahap ini dimulai sebelum perawat melakukan kontak dan berkomunikasi dengan klien.
Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah evaluasi diri. Penetapan tahapan berhubungan dengan rencana interaksi. Pada tahap ini juga perawat mencari informasi terkait dengan lawan bicara. Bisa dari rekam medis ya teman-teman. Kemudian ada tahap orientasi atau fase perkenalan, yaitu tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan perawat untuk berkomunikasi dengan klien, termasuk perkenalan diri, evaluasi perasaan klien, dan kesepakatan kontrak dan pertemuan. Tujuan dari tahap ini adalah memvalidasi kekurangan data, rencana yang telah dibuat dengan keadaan klien saat ini, dan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Kemudian ada tahap kerja, yaitu tahap ini merupakan tahap inti hubungan perawat dengan klien terkait pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan yang terakhir ada tahap terminasi. Ada terminasi sementara akhir dari setiap pertemuan perawat dengan klien atau keluarga, di mana akan ada pertemuan selanjutnya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dan ada terminasi jika klien telah mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak ada pertemuan lagi. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.